Hai Boomers, liburan sekolah kemarin kita mau ajak anak-anak mengenal sejarah kota Jakarta nih. Kita mau main-main ke daerah kota tua. Kita berangkat dari stasiun Tangerang jam 7 pagi Boomers, mau menuju ke stasiun Duri untuk transit. Liburannya yang deket-deket aja nih Boomers, liburan yang singkat ke daerah kota tua. Selain untuk mengenal sejarah, tapi sekaligus memperkenalkan anak-anak dengan transportasi umum, yaitu naik KRL. Memang agak capek ya turun naik buat ganti KRL, tapi bisa jadi pengalaman yang seru untuk mereka. Dan ini kita baru saja turun di stasiun Kampung Bandan nih Boomers, mau ganti KRL menuju ke Jakarta Kota. Dan ini kita sudah sampai di stasiun Jakarta Kota Boomers. Hanya butuh sekitar waktu 4 menit berjalan kaki saja, kita akan melihat sebuah bangunan putih megah yang berdiri kokoh di seberang stasiun. Yes, selamat datang di Museum Mandiri. Jika stasiun tadi adalah gerbang manusianya, maka gedung ini adalah gerbang keuangannya. Dan kita disambut dengan ramah satpamnya ya Boomers ya, yang mau membantu kita untuk mengangkat stroller ke atas. Dan di sini juga ada jam operasionalnya ya Boomers ya, untuk jam buka dan jam tutupnya. Oke, sekarang kita masuk ke area loket ya Boomers ya. Untuk harga tiket masuk Museum Bank Mandiri adalah Rp5.000 untuk umum, sedangkan pelajar dan mahasiswa sebesar Rp3.000. Untuk anak di bawah usia 3 tahun juga masih gratis ya Boomers. Dan saat kita masuk, kita langsung diperlihatkan dengan area banking hall nih Boomers. Bayangkan suasana tahun 1930 di sini. Tidak ada komputer, tidak ada mesin antrean digital. Dan ubin mosaik yang di bawah kaki kita nih juga sangat presisi dan masih asli ya Boomers ya, sejak pertama kali dipasang. Layanan ini menguasai komoditas paling berharga di dunia pada masanya, seperti cengkeh, pala, dan lada merupakan rempah-rempah inilah yang menarik kapal-kapal besar dari Eropa untuk mengarungi samudra menuju Nusantara. Dan di area ini kita bisa melihat bagaimana rempah-rempah Indonesia bukan hanya sekedar bumbu dapur, tapi merupakan emas hitam yang menggerakkan ekonomi dunia dan menjadi alasan dibangunnya gedung-gedung megah di Batavia. Gedung Museum Bank Mandiri didirikan pada tahun 1929 Boomers. Ada berbagai macam koleksi di Museum Bank Mandiri ini yang terkait dengan aktivitas perbankan tempo dulu dan perkembangannya. Mulai dari perkembangan operasional bank, surat berharga, mata uang kuno, berangkas, dan lain-lain. Dan gedung Museum Mandiri ini masih mempertahankan bentuk aslinya yang identik dengan zaman kolonial Belanda. Kita memasuki era negara kesatuan Republik Indonesia Boomers. Gelombang perubahan besar terjadi melalui nasionalisasi perusahaan asing di mana aset-aset perbankan mulai diambil alih sepenuhnya untuk milik bangsa. Nah ya, di sini sedang berinteraksi dengan mesin tik manual Boomers. Di sini sejarah terasa begitu hidup dan bisa disentuh ya, melalui deretan peralatan perbankan lama seperti mesin tik manual ini. Kita diajak merasakan bagaimana disiplin dan ketelitian menjadi nafas utama perbankan di masa yang lalu, jauh sebelum segala sesuatunya berubah menjadi era serba digital. Deretan potret ini bukan sekedar pajangan, melainkan catatan sejarah para petinggi yang pernah memimpin bank ini pada masa kolonial Boomers. Bisa dibilang inilah Hall of Fame, para petinggi bank zaman dulu sebelum akhirnya gedung ini resmi menjadi Museum Mandiri yang kita kenal sekarang.
Sekarang kita bergerak ke area berikutnya nih. Kita diingatkan pada peristiwa besar 1998, krisis moneter yang memaksa Indonesia melakukan perombakan besar-besaran di sektor perbankan. Panel ini merangkum perjuangan bangsa Indonesia yang melewati masa-masa sulit. Dan di area berikutnya ada game interaktif Boomers. Permainan ular tangga ini memberikan pertanyaan-pertanyaan seputar materi sejarah perbankan Indonesia yang tadi. Ini bisa menjadi tes buat kita nih, apakah tadi kita benar-benar membaca keterangan yang ada di setiap gambar. Seru ya? Dan di sini juga diperlihatkan alat-alat mesin tik pada zaman dulu ya Boomers ya, di area perbankan. Dan ada juga TV kuno, terus ada kipas angin, ada radio. Kemudian di sini juga ada koleksi telepon kabel kuno yang digunakan sebagai alat komunikasi utama dalam transaksi perbankan. Dan di daerah sini kita sudah diperkenalkan dengan perbankan yang mulai berkembang Bumber, seperti adanya mesin ATM ini. Sekarang kita menuju ke ruang bawah tanah ya Boomers ya, atau ruangan berangkas. Selain urusan uang, gedung ini dulu sangat mandiri. Jadi kita bisa melihat sisa-sisa fasilitas untuk karyawan mulai dari area kafetaria hingga ruang arsip yang tertata sangat sistematis. Dan di dalam sini suhunya biasanya lebih dingin dan dinginnya sangat tebal ya Boomers ya, karena untuk keamanan yang maksimal. Di dalam ruangan ini terdapat deretan safe deposit box yang dulunya menyimpan emas, surat berharga, dan uang tunai dalam jumlah yang besar. Dan inilah jantung dari gedung ini. Ruang berangkas ini dirancang sebagai benteng pertahanan terakhir untuk aset-aset perbankan pada masa dulu. Perhatikan Boomers, deretan ribuan safe deposit box yang masih asli ini. Sistem pengunciannya yang rumit dan dindingnya yang sangat tebal bukan hanya sekedar soal keamanan, tapi juga simbol kepercayaan nasabah pada masa itu. Saat kita berdiri di sini, kita bisa merasakan betapa besarnya nilai sejarah yang pernah terkunci rapat dalam ruangan ini. Langkah pertama ketika kita memasuki area ini, Anda akan disambut oleh deretan etalase jernih yang memamerkan uang kertas yang disusun secara kronologis. Di bawah sorot lampu kuning kemasan yang hangat, kamu akan melihat betapa uang bukan hanya sekedar alat tukar, tapi juga merupakan karya seni. Suasana di area ini sangat tenang Boomers, yang memungkinkan kamu untuk mengamati setiap detail kecil seperti seri yang unik, tanda tangan Menteri Keuangan dari masa ke masa, hingga bekas lipatan pada uang-uang tua tersebut. Di masa kolonial, peti-peti ini bukan sekedar wadah, melainkan sarana utama dalam pengiriman uang untuk perjalanan dagang. Uniknya, pengamanan uang saat itu dilakukan secara berlapis. Kotak-kotak kecil ini kemudian disusun dalam peti kayu besar dengan pengunci besi di salah satu sisinya untuk memastikan keamanan selama di perjalanan. Sekarang kita melangkah menyusuri lorong waktu. Kita diajak melihat kembali deretan arsip visual yang menjadi saksi bisu perjalanan arsitektur Bank Mandiri. Setiap bingkai bukan hanya sekedar gambar, melainkan potongan-potongan sejarah. Selamat datang di pameran warisan arsitektur Bank Mandiri. Di sini, kita tidak hanya melihat gedungnya saja, tetapi menelusuri jejak sejarah dan mahakarya arsitektur yang menjadi fondasi kekuatan ekonomi bangsa dari masa ke masa. Sebuah perjalanan visual yang memadukan sejarah, seni, dan struktur bangunan yang melegenda.
Keluar dari gedung ini, anak-anak tidak hanya membawa pulang foto aja, tapi juga gambaran baru tentang bagaimana sejarah ini dibangun. Pameran warisan arsitektur ini adalah pengingat bahwa masa lalu selalu punya ruang tersendiri untuk masa depan. Sekarang kita keluar dari Museum Mandiri ya Boomers, berjalan menyusuri Kota Tua. Di sekitar Kota Tua Jakarta terdapat banyak museum bersejarah yang mudah dijangkau dengan berjalan kaki, seperti Museum Sejarah Jakarta, Museum Wayang, Museum Seni Rupa dan Keramik, Museum Bank Indonesia, dan Museum Bank Mandiri. Sekarang kita mau menuju ke Museum Seni Rupa dan Keramik ya. Main ke Kota Tua nggak lengkap kalau nggak mampir ke sini Boomers, Museum Seni Rupa dan Keramik. Sebelum masuk, kita mampir ke loketnya dulu ya buat beli tiket. Harganya murah banget Boomers, cuma Rp5.000 aja untuk yang dewasa, untuk harga mahasiswa Rp3.000 dan harga pelajar atau anak Rp2.000. Baru masuk saja, suasananya udah berbeda banget ya Boomers ya. Tenang, adem, dan bangunannya sangat estetik banget nih dengan pilar-pilar besar seperti ini. Museum Seni Rupa dan Keramik ini merupakan bangunan cagar budaya ya Boomers. Museum ini menyimpan karya-karya asli dari para pelopor seni lukis Indonesia Boomers seperti Raden Saleh, Avandi, dan Basuki Abdullah. Yang paling spesial di sini adalah koleksi lukisannya yang lengkap banget Boomers. Kita bisa lihat perkembangan seni rupa Indonesia dari zaman dulu sampai sekarang, mulai dari gaya klasik yang detail sampai gaya abstrak yang penuh dengan makna. Pastikan kalian berhenti sejenak di depan lukisan favorit kalian untuk benar-benar memahami pesannya ya. Salah satu sudut paling menarik di sini adalah tangga spiral besi ini Boomers. Desain klasiknya seolah menjadi jembatan antara arsitektur kolonial masa lalu dengan ruang galeri modern yang kita nikmati hari ini. Setiap sudutnya benar-benar terasa timeless ya. Bukan cuma koleksi lukisan aja yang juara, arsitektur dalam Museum Seni Rupa dan Keramik ini juga juara banget loh buat foto-foto. Pada saat kami datang ke Museum Seni Rupa ini, lagi ada pameran khusus nih Boomers, bertajuk Alhambra. Melalui instalasi cahaya dan panel informasi ini, kita belajar mengenai tentang keindahan detail ornamen dan arsitektur Islam yang sangat ikonik. Benar-benar perpaduan antara edukasi dan estetika yang memanjakan mata kita. Setelah kita selesai berjelajah ke dua museum, sekarang saatnya kita mau makan siang dulu Boomers. Perut udah terasa lapar ya. Kita mau mencoba makanan di sekitar Kota Tua nih, namanya Kedai Kota Tua. Oke Boomers, sekarang kita mau masuk ke Kedai Kota Tua. Di sini di bagian depannya ada banyak jajanan makanan-makanan zaman dulu ya Boomers ya. Dan di bagian ini ada musolanya juga dan tempat mencuci tangan. Untuk area makannya juga cukup luas ya Boomers ya, dan bersih. Dan di sini aku pesan menunya ada soto Betawi, lele goreng, nasi goreng, dan ayam geprek Boomers. Untuk rasanya relatif lumayan ya Boomers ya, dan harganya juga relatif aman di kantong. Selesai juga keseruan jalan-jalan kita seharian di Museum Mandiri dan Museum Seni Rupa di Jakarta Kota. Ternyata Jakarta punya banyak cerita kalau kita mau meluangkan waktu untuk mengeksplorasinya. Terima kasih ya sudah mengikuti perjalanan kita. Jangan lupa di-subscribe dan klik tombol like dan share video ini. Pastikan kalian nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video kita berikutnya.